Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan dana donasi Agus yang sekarang ini sepertinya ada aja ya tiap hari gebrakannya, informasi yang terbaru pengembangannya. Karena untuk hari ini aku ngelihat banyak banget teman-teman yang mention di TikTokku terutama bahwa Mas Anjas coba lihat nih, ada rekaman yang dugaan sangat kuat ini adalah percakapan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Oke. Poin-poinnya apa aja di sini yang berhubungan dengan Novi, terutama dengan sifatnya adalah kayak kredibilitasnya. Ada salah satu poin yang disampaikan oleh duganya Densu di sini, dia bilang bahwa dengan lawan bicaranya, tapi lo nggak rekam ini kan pembicaraannya, gitu. Jangan sampai lo rekam ini nanti malah dijadikan adu domba begitu. Terus Densu bilang bahwa dia kan kalau menurut gue lumayan agak hedon kan ya, agak katanya gitu. Maksudnya gimana ini? Tapi konteksnya ini adalah obrolan yang terjadi pada saat Farhad Abbas itu mau wawancara ke Uya Kuya kan. Dia sempat menyampaikan hal tersebut dan Denso akan pergi liburan ke Korea Selatan. Kita coba dengarkan cuplikannya berikut ini teman-teman. Jadi gue mau nanya nih sama lu nih. Ya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas gue rekam. Jadi gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurut lu, kan gue ngeliat ya, ini yang rekam ya, ntar gue adu domba ke gue lagi. Oke, Densu sampai mengatakan 2 kali loh. Ini jangan lo rekam ya. Jangan lo rekam ya. Berarti memang gut-nya Densu atau hati nuraninya juga sudah agak curiga. Cuman karena mungkin dia percaya, karena masih awal-awal kejadian ini sebelum mereka saling melapor ya ke pihak kepolisian gitu. Densu aja udah ada feeling gitu loh. Kayaknya bakal direkam. Makanya dia ngomong sampai 2 kali, jangan direkam ya. Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh. Oke. Lumayan ya. Iya. Oh ya. Udah jawabannya kan di situ. Itu makanya saya tantang lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Oke, sebelum kita lanjutkan gini teman-teman, definisi hedon ya, mungkin karena aku bukan anak ibu kota, mungkin juga bukan karena lingkungan yang selebriti, karena aku orang sederhana sekali ya, tapi kalau secara sudut pandangku tuh begini teman-teman, hedonnya seseorang itu kadang tidak mencerminkan, mohon maaf juga buat Novi ya, tidak bermaksud menghina dia, tidak mencerminkan keadaan finansial yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Misalnya begini, kalau aku lihat fenomena sekarang kan, mohon maaf nih buat Novi tidak bermaksud untuk menyinggungnya, tapi konteksnya adalah agar kita jangan cuma sekedar ngejudge itu adalah dari luar aja. Ada orang nih punya 4 miliar, ya. 4 miliar itu dia langsung belikan mobil, langsung belikan rumah mewah. Orang lihatnya, wah kaya raya ya. Padahal di tabungannya, uangnya, cash flow-nya mepet banget buat kehidupan sehari-hari. Ada juga orang yang punya uang mungkin 10 miliar, tapi dia hidupnya sederhana, dia nggak beli hal-hal yang mewah, kelihatannya dia biasa-biasa aja, tetapi cash flow-nya bagus banget. Nah, kalau aku tangkap di sini, kenapa Novi ada yang mencurigai bahwa dia punya harta yang berlimpah dan sebagainya? Karena memang Novi kan memiliki aset-aset yang level-levelnya itu harusnya dimiliki oleh orang yang hartanya mungkin sudah puluhan miliar. Kalau aku tangkap, kenapa Novi memiliki kayak mobil yang kategorinya mewah ya Alphard? Karena kan dia pekerjaannya banyak ya di jalanan, dia juga punya tim yang besar, punya juga adalah anak-anak asuh, karena lebih kenyamanan. Walaupun mungkin cash flow-nya nggak begitu oke, biasa-biasa aja, kadang juga ada salah satu kejadian yang aku sempat dengar, waktu dia harus dalam tanda kutip menggadaikan mobilnya, itu kan juga sempat dibocorkan oleh tim kuasa hukumnya yang dulu ya. Dia bilang bahwa itu gara-gara Tenovi harus ngebayar gaji karyawannya, minjemin berapa sih, minjem 80 atau berapa puluh juta begitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa kadang buat uang yang masih puluhan juta, Novi cash flow-nya juga nggak oke gitu. Nah artinya apa? Kalau hanya dilihat dari mobil, apartemen, dan sebagainya, itu kan yang cuma kelihatan doang ya. Kan kita nggak tahu apakah itu dibelinya lunas atau enggak. Menurut aku, untuk ngelihat hedonnya seseorang adalah hartanya berapa. Kalau dia pejabat negara,
kita enak ya bisa ngeliatnya di LHKPN walaupun nggak menjamin ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tapi poin berikutnya lagi ya, Densu sih cuman pengen nanya karena kan dia tidak dekat dengan Novi secara pribadi ya, dekatnya hanya sebagai kayak kolega begitu. Makanya dia juga pengen tahu dia ini duitnya dari mana begitu. Kan pikirannya Densu mungkin uangnya dia itu yang dipakai dengan rumah dan sebagainya mungkin hanya 20% dari total asetnya. Tapi kan mungkin saja tidak seperti itu. Dan Densu aku rasa hal yang lumrah dan juga wajar dia mempertanyakan hal tersebut di awal-awal kejadian. Ini bukan sebulan atau beberapa minggu yang lalu, teman-teman. Penghasilannya di mana gitu. Nanti Iya, gue ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. dan orang dekatnya bilang dia aneh-aneh juga gitu. Ada orang Iya, gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu, tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Departemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya. Oke. Ya, ada kata-kata tadi ya, yang ani-ani itu. Sebenarnya apa ya? Ini adalah obrolan yang memang tidak tepat untuk dipublikasikan atau diomongkan kayak di podcastnya memang nggak tepat. Dan Densu kan ngomong sama Farhad adalah dugaannya mereka ya, itu kan di obrolan pribadi. Makanya kan Densu bilang 2 kali jangan direkam ya, jangan direkam ya. Dan selama kita mengawal kasus ini beberapa bulan terakhir, Densu pun juga mengontrol rasa kecurigaannya karena memang belum ada konfirmasi, ya udah nggak menyampaikan hal-hal yang dalam tanda kutip kayak pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata A, B, C, dan D yang sudah pernah kalian ngerti lah poinnya mau dibawa kemana begitu. Karena memang belum ada buktinya gitu loh. Kalau memang ada buktinya ya silahkan ditunjukkan aja. Ya buat Novi menurut aku sih juga ini salah satu hal yang pasti membebani dirinya. Sudah tidak ada pilihan buat mundur sih buat Novi karena dia pasti juga manusia biasa. Dia pasti ada rasa kecewa, ada rasa kayak marah juga. Mungkin dia sekarang sedang mempersiapkan jawaban-jawaban, pembuktian-pembuktian dari tuduhan-tuduhan tersebut. Dan kalau ternyata semua tuduhan-tuduhan tersebut adalah salah, Novi bisa melakukan serangan balik loh. Dan aku yakin tahapan sekarang ini adalah momen di mana Novi sedang dalam tanda kutip banyak menyerang dari segala arah. Dan tujuan dari rekaman ini dikeluarkan, baik sengaja atau tidak sengaja oleh siapapun itu, ya cenderungnya adalah untuk menyerang Novi sih. Padahal Densu kan juga jauh hari ya, sebelum ini dikeluarkan, ini kan juga rekamannya jauh hari, mungkin waktu Densu mau ke Korea Selatan kan, itu udah berapa bulan yang lalu. Itu kan dia udah bilang bahwa saya sudah tidak ikut campur lagi urusannya Agus kecuali terjadi perdamaian, tapi malah sekarang ditarik-tarik lagi gitu. Apakah membutuhkan kayak amplifying lagi? Karena kan Densu adalah termasuk selebriti yang digemari di Indonesia. Makanya butuh nama besar lagi untuk dibuat ini lebih heboh lagi. Oke, tapi yang menjadi bantalannya gitu, siapa menurut kalian? Kalau aku tangkap di sini yang paling banyak dirugikan dengan dimunculkan rekaman ini adalah Novi sih. Namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya itu maksudnya itu narkoba. Wow. Ada narkobanya emang ada. Oke. Ya, sebenarnya isunya yang sama ya terkait dengan narkoba itu kan Novi juga sudah membuktikan. Ini kayaknya kan ada sosok lain kan yang juga sama ya memberikan pertanyaan ke Novi dengan gaya yang cukup ngebuat dia sakit hati. Akhirnya kan Novi membuktikan bahwa ya udah nih kita tes sekarang gitu. Potong rambutnya Novi, air seni dan sebagainya ternyata negatif. Bahkan dia juga mengecek ke maskapai dia dulu pernah bekerja sebagai pramugari, dilihat jejak rawat dari kesehatannya, tidak ada juga negatif. Apakah itu belum cukup? Nah, menurut aku rekaman ini, direkamnya waktu itu adalah belum ada proses pembuktian. Densu fair menurut aku. Dia sudah melihat pembuktian dari Novi, dia negatif, ya artinya memang tidak ada. Tetapi di sini suara yang mirip banget sama kuasa hukumnya Agus mengatakan bahwa saya ada yang orang bareng sama
Novi memakai tersebut. Ini kan mirip dengan dulu yang disampaikan oleh RD Lau juga kan. Jadi kayak repetisi gitu. Bahkan ini orang harus bawa dia pernah diajak sama dia. Nah, Serius lu? Iya. ini orang pernah diajak loh katanya. Serius loh, kata Densu. Iya. Orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia, ya, ini pengalaman aku sebagai lawyer ya. Itu kalau udah bertemu dengan saya, Mas, lebih bagus deh cari damai deh, nggak usah ribut. Oke, itu adalah poin yang pertama teman-teman. Terus dari poin ini adalah Densu kalau aku tangkap curiga dengan Novi di awalnya, tapi dia tidak mau berburuk sangka, makanya kecurigaan itu cukup dipendamnya sendiri dan diobrolkan dengan lawan bicara yang tidak dipublikasikan. Tetapi ini menjadi sebuah cerita yang berbeda, kita nggak tahu reaksi Novi seperti apa pada saat ini dipublikasikan. Gitu. Gue ada bukti wawancara teman-temannya Novi untuk lebih mengetahui karakter orangnya seperti apa. Oke, penasaran dapat duit dari mana? Gue juga pengen tahu duit dia tuh dari mana. Mobil mewah, dan dia kan juga menolong orang. Tujuannya katanya bukan buat uang, mencari uang. Tapi dia pengen nolong beneran. Tapi kan untuk nolong itu harus ada uang yang dikeluarkan. Penasaran nih dari mana? Maksudnya, conversation atau percakapan ini dibawa ke arah mana ini? Gue penasaran. Penasarannya adalah, ini orang dapat duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini, ganti itu? Gue terus sempat mikir, apa-apa? Gitu. Terus gue juga sempat ngomong sama dia, lu masuk ke konten apa? Ini sebenarnya lu kan cewek ya? Lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempat tanya gitu dulu, terus dia jawabannya mau nolong gitu, tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macam, awalnya itu ya, awalnya. Tadi kalau saya kirim untuk komunikasi. Oke. Pertanyaan dari Denus ini adalah hal yang wajar menurut aku. Aku rasa mayoritas orang Indonesia juga pasti akan mempertanyakan gitu ya penghasilan Novi dan sebagainya, karena kan tidak bisa dilihat kayak mungkin kalau sebagai pegawai kayak Pertamina atau pegawai perusahaan yang gede kan clear tuh gajinya berapa. Tapi kalau konten kreator kan naik turun ya, ups and down, kadang gede banget, kadang kecil dan sebagainya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar dan ini jauh sebelum Novi membuktikan semuanya. Novi sudah ada jawabannya banyak ya di banyak sosial medianya. Dia bilang bahwa dia punya YouTube tuh ada 3, ada Facebook page-nya juga ada beberapa, membuka endorsement, ada juga open donasi untuk orang-orang yang ditolongnya. Kalau hitung-hitunganku sih sama seperti dulu, ini masih masuk akal teman-teman. Ya, kalian sudah ngerti lah bagaimana cara menghitungnya, karena sudah kita bahas. Dan Densu aku lihat dengan penjelasannya Novi selama ini, karena isu ini kan juga ditanyakan oleh karakter-karakter yang lain, dan Novi sudah menjelaskan, dan Densu juga pada akhirnya ya sudah tidak menyampaikan ke publik, karena memang kecurigaan Densu terkait yang dengan katanya hal-hal negatif tadi, kan tidak terbukti semua sampai sekarang. Ya seperti aku bilang ya, kalau memang ada pembuktiannya silahkan aja. Kita sudah pernah bahas kayak waktu yang siapa? Salah satu mantan kuasa hukumnya Agus ya, kayaknya udah nggak lagi jadi kuasa hukum Agus yang RD Lau ya. Itu kan juga sebenarnya hal-hal yang disampaikan di sini juga pernah disampaikan kayak RD Lau yang terkait narkoboy lah, terus juga kejahatan roda 4, terus juga ada teman-temannya atau karyawannya dulu yang bekerja, ada salah satu open donasi, di sini disebutkan adalah kayak open donasi Semeru katanya. Ada salah satu statement di percakapan ini, dia itu dapat 280 juta, tapi diserahkan cuma 10 juta. Novi juga udah menjawab sih sebenarnya dengan video-video yang dulu, terus ditayangkan lagi di YouTube-nya. Itu kan kita bisa ngelihat barang-barang yang dibeli ke posko semuanya, dia menunjukkan kwitansi-kwitansi. Kalau dibilang itu 10 juta kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Apalagi di era seperti itu di Gunung Semeru, yang orang tuh membutuhkan banyak pasokan dan pasokannya sulit. Misalnya kayak harga minuman yang mungkin regulernya cuma 5.000, tapi gara-gara terjadi hal seperti itu, aku yakin pasti bakal naik 2 kali lipat. Dan kalau itu 10 juta, aku rasa nggak yakin deh. Tapi ya, aku yakin Novi sudah punya perinciannya lebih detail. Tapi
kalau memang beneran ada mantan karyawannya Novi yang punya bukti kuat adanya terjadi penyelewengan tersebut, ya silahkan aja ditunjukkan. Dan Novi juga sudah menantang ya. Bahkan Novi juga mengatakan di beberapa kali statement dia bahwa dugaannya orang-orang yang katanya memberikan keterangan negatif tersebut, mantan karyawannya, dugaannya katanya dibayar atau seperti apa. Ini kan prosesnya dibutuhkan pembuktian karena kan mereka sudah dilaporkan juga oleh Novi RD Law begitu. Di poin yang lain juga dalam wawancara ini selain penasaran dari uang tersebut, Densu juga cerita bahwa mediasi kemarin tuh gagal lagi. Feeling gue dia baper sama lo dan kecewa juga sama Agus. Oke, gue apresiasi dan masih melihat itikat baik lo kok dari Densu ke Farhad Abbas. Sengaja gue masukin wawancara gue terkait dengan bagaimana mekanisme pembukaan open donasi di Yayasan Novi, itu katanya biarin buat bahan lo gitu. Maksudnya apa? Kalian masih ingat nggak? Ada pertanyaannya Densu yang bilang begini, gimana caranya kamu membuka open donasi di sebuah kasus gitu kan ya? Ya Novi kan jawabnya, kita buka pada saat kita umumkan ke masyarakat, kita kasih time frame-nya. Misalnya open donasi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau ada yang memberikan open donasi, menyumbang lebih di tanggal itu, ya kita akan pakai untuk operasional katanya. Nah, di situ adalah bahan yang memang agak sedikit sulit kesannya gitu kan ya. Tapi kalau aku pahami lebih dalam, pada saat Novi membuka kayak open donasi gitu kan ya di Instagramnya atau di akun sosial medianya, ya kayak Instastory gitu kan ya. Instastory itu aja paling bertahan hanya 24 jam teman-teman. Potensi adanya kelebihan yang aku mau nyumbang nih buat Agus misalnya, dibukanya seminggu, tapi ternyata lebih dari seminggu udah dikasihin uangnya. Kata Novi di wawancaranya beberapa kali dia bilang, hampir tidak ada orang yang menyumbang untuk korban A misalnya, tapi terlambat kita pakai itu hampir dibilang tidak ada. Makanya Novi bilang, ya sudah, silakan kami sudah siapkan untuk audit yayasannya, ya nggak masalah. Itu adalah semua orang pasti punya alibinya A, B, C, dan D, tapi kan kalau kita ngomongin masalah bukti, ya tunjukkan aja nanti seperti apa, begitu. Tapi Densu mengakui itu adalah membingungkan kalau cuma di satu tempat itu untuk siapkan nggak clear. Tapi sekali lagi ya, cara Novi kan ngasihnya lewat Instastory yang biasanya hanya bertahan 24 jam. Dan audit di Gunung Semeru dan juga dari awal dia ngebuat YouTube buat yayasan, itu yang mau dikejar sama Farhad Abbas menurut rekaman yang ada di sini teman-teman. Tapi siapakah yang menyebarkan ini, siapakah yang merekam ini masih menjadi misteri. Dan apakah ini adalah beneran suaranya Densu? Apakah itu betulan? Kita coba nantikan bagaimana klarifikasi dari Densu. Apakah ini beneran atau enggak, teman-teman. Oke, makin berat aja ya buat Novi. Semoga dia semakin dikuatkan. Aku yakin bakal ada sesuatu yang indah buat dia. Dan kalau memang dia tidak bersalah, nggak usah khawatir kok. Karena kebenaran itu seperti angin. Dia akan keluar dari lubang sekecil apapun begitu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.